Kisah bidak negara kecil di Baltik, Lituania. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Terlepas dari penentangan kuat negeri tirai bambu, Lituania, sebuah negara kecil di Baltik, sengaja terlibat dalam perkelahian dua gajah raksasa dengan mengizinkan otoritas Taiwan untuk mendirikan kantor representatifnya di Lituania, sehingga mengakibatkan hubungan diplomatik yang tegang antara dua negara. Namun, Lituania tidak mengekang karena hal tersebut. Malah sebaliknya, di bawah dorongan Amerika Serikat, Lituania terus menguji dan memprovokasi garis bawah kebijakan luar negeri China dalam masalah Taiwan, memicu reaksi berantai di kawasan dan menimbulkan banyak masalah bagi China di dunia diplomasi internasional. Mengingat kesalahan berulang Lituania pada masalah terkait Taiwan, tindakan balasan kebijakan China terhadap tindakan provokatifnya secara bertahap mulai terwujud. Menurut laporan media Observer, Wakil Menteri Luar Negeri Lituania, Mantas Adomėnas, mengatakan China telah meminta perusahaan multinasional untuk memilih salah satu dari keduanya untuk memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Lituania. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari pasar China. Pernyataan Adomėnas ini dikonfirmasi oleh Serikat Industrialis Lituania yang memiliki lebih dari 2.700 anggota perusahaan. Ini adalah pertama kalinya dunia melihat China mengambil tindakan drastis seperti itu. Ancaman yang sebelumnya dianggap sangat kecil kemungkinan terjadi, kini menjadi kenyataan. Sebelumnya, beberapa media Jepang menyatakan bahwa China telah membentuk kotak peralatan sanksinya sendiri dan memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi ekonomi ke negara lain. Jika apa yang dilaporkan media itu benar, maka Lituania akan menjadi target pertama yang diberi pelajaran setelah China mendirikan kotak alat sanksinya. China sebelumnya telah menerapkan tindakan balasan perdagangan terhadap Australia, tetapi cakupannya terbatas pada pasar dan perusahaan China, bukan benar-benar sanksi ekonomi. Sebaliknya, permintaan China kali ini agar perusahaan multinasional yang memiliki hubungan kerjasama dengan China harus memilih antara China dan Lituania. Apakah ini dianggap sebagai sanksi yang komprehensif? Memang sulit didefinisikan. Tetapi pukulan terhadap ekonomi Lituania benar-benar fatal. Menurut Adomėnas, jika perusahaan multinasional menggunakan produk yang diproduksi di Lituania, produk mereka akan ditolak aksesnya ke pasar China. Perlu diketahui, meskipun ekspor Lituania ke China tidak terlalu besar, karena pasar ekspor utamanya adalah Uni Eropa. Menurut kantor berita Reuters, saat ini ada ratusan perusahaan Lituania yang memproduksi suku cadang, furnitur, dan pakaian untuk perusahaan multinasional Uni Eropa yang memiliki hubungan dengan China. Just FYI, China adalah negara perdagangan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 120 negara mitra dagang. Total perdagangan ekspor-impor China di tahun 2020 telah mencapai 5 triliun dolar. Akan sulit dibayangkan bagaimana konsekuensi bagi negara yang dikopling ekonomi dengan China. Jadi, dapat dipastikan keputusan seperti itu akan menyebabkan perusahaan multinasional untuk mengorbankan Lituania. Karena pasar Lituania tidak layak disebut bila dibandingkan dengan pasar terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 1,4 miliar China. Dalam keadaan seperti itu, akan menjadi pilihan yang tak terhindarkan bagi perusahaan Uni Eropa untuk menghentikan semua pasokan suku cadang dan komponen dari pabrikan Lituania demi melindungi pangsa pasar mereka sendiri di China. Ini berarti Lituania, negara kecil dengan penduduk 2,7 juta jiwa yang telah memprovokasi garis bawah diplomasi China, bukan hanya menderita kerugian ekonomi yang bukan hanya terbatas pada hilangnya pasar China. Di masa depan, Lituania sangat berkemungkinan kehilangan satu-satunya pasar Uni Eropa untuk kelangsungan hidup ekonominya. Dengan kata lain, Lituania akan terisolasikan sendiri. Hal ini tentu saja akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi ekonomi Lituania. Akibatnya, Menteri Luar Negeri Lituania, Gabrielius Landsbergis, mengeluh bahwa China telah memberikan tekanan ekonomi yang tak tertahankan bagi Lituania dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Baru-baru ini, beberapa negara kecil Eropa Timur, seperti Slovakia dan Republik Ceko, telah bergabung dengan kelompok yang menggunakan isu Taiwan untuk melawan China. Seperti diketahui, kekuatan pendorong utama Paman Sam adalah faktor yang paling penting. Sehingga Lituania, negara yang terlalu kecil dan jarang tersebutkan keberadaannya di dunia ini, telah membuat awal yang sangat buruk, mendorong negara-negara kecil Eropa Timur lainnya menciptakan dilema diplomatik yang sangat tidak menguntungkan bagi negeri tirai bambu. Jadi, kasus sanksi Lituania dianggap sebagai tindakan peringatan bagi negara-negara Eropa lainnya. Kartu truf China sebagai pabrik dunia. Ia memiliki pusat distribusi logistik dan manufaktur produk dunia yang substansial. Dengan membatasi perdagangan perusahaan terkait dengan Lituania, pasti akan memukul industri manufaktur dan distributor negaranya. Tanpa penyediaan produk berkualitas tinggi dan ekonomis seperti bahan baku dan produk dari pemasok kelas atas, akan menyebabkan biaya konsumsi penduduk Lituania terus meningkat di masa depan. Setelah menderita pukulan berturut-turut, Lituania bukannya merenungkan kesalahannya, melainkan memohon ke Uni Eropa untuk meningkatkan tekanan dan memaksa China untuk mencabut tindakan hukumannya. Namun, walaupun Lituania berharap mengandalkan Uni Eropa untuk berkoordinasi, pada akhirnya hanya akan sia-sia, karena tidak ada negara yang bersedia mengorbankan kepentingan negaranya hanya demi negara seperti Lituania. Apalagi saat ini hubungan China dengan Uni Eropa masih dalam keadaan tegang. Jadi, Lituania meminta Uni Eropa untuk menengahi sengketa perdagangannya dengan China, sama saja dengan bermimpi di siang bolong. Penolakan China terhadap permintaan Uni Eropa untuk koordinasi sebenarnya memperjelas sinyal kepada negara-negara tertentu yang mencoba memprovokasi garis bawah diplomasi China demi untuk menyenangkan negara-negara Barat. Nasib Lituania adalah contoh yang khas. Istilahnya, kalau tahu dari awal akan bernasib demikian, mengapa masih mau dijadikan bidak? Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!